إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ولآبائنا ولأمهاتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أوليائك المقربين أين بك في مشارق الأرض وخصوصا لمؤلف الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماته. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih beri kita kehidupan. Allah Zat yang maha hidup, yang menciptakan kehidupan, mengkaruniakan kehidupan bagi siapa saja, apa saja yang dikehendaki, dan Allah Ta'ala juga kuasa mencabut atau menarik kehidupan itu dari apa saja, dari siapa saja yang dikehendaki. Memberikan kehidupan atau mencabut nikmat kehidupan itu dari siapa saja, dari apa saja yang dikehendaki. Orang itu meyakini hidup itu karena sehat. Padahal tidak sedikit orang yang berada di puncak sehat. Kalau dari segi kesehatan dia berada di puncak sehat. Kalau tes gula darah paling stabil, kolesterolnya stabil, semuanya stabil. Ekonominya ekstra mapan, semuanya, dan jadi orang yang paling dielulukan. Pas lagi mau pidato mati, tiba-tiba Allah Ta'ala cabut kehidupan diri dia, tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi. Ada orang yang sakit-sakitan saja, asal tanya kabarnya lagi sakit, dapat berita dari sakit, mengunjungi dia dari sakit, tapi dari dulu hidup terus. Yang sakit-sakitan terus masih terus hidup, yang tadinya sehat tiba-tiba menemui kematian. Karena memang hidup itu milik Allah, dan Allah Ta'ala beri kehidupan kepada siapa saja dikehendaki. Allah Ta'ala cabut kehidupan itu dari siapa saja, dari apa saja yang dikehendaki. Allah beri kehidupan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Allah Ta'ala tarik cabut kehidupan itu pun tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih beri kita kesempatan hidup. Dan saya pernah mendengar ulama begini, Allah masih beri kita kehidupan ini untuk kita gunakan untuk usaha agar kita nanti di akhirat tidak terlalu menyesal. Jadi apapun yang kita buat, kebaikan yang kita buat, kita tahu ini buruk, kita jauhi. Kita tahu ini kebaikan, kita dekati. Kemudian kita amalkan, kita pegang teguh. Sebenarnya apa yang sedang kita buat ini semua adalah usaha untuk sedang upaya mengurangi penyesalan kelak di hari akhir. Karena seperti apapun kebaikan kita buat, sebanyak apapun kebaikan yang kita buat, nanti setelah kita hidup di alam akhirat, kita merasa apapun yang kita buat itu kecil. Sehingga semua orang akan mengatakan, andaikan lebih lama lagi, andaikan lebih banyak lagi, andaikan semuanya aku berikan. Semuanya menyesal. Semua merasa itu semua nggak ada, kecil sedikit. Katakanlah kita ini jadi orang yang sampai kepada derajat tidak ada satu nafas yang kita hirup, kita hembus yang di sana kita tidak bersama dengan Allah. Misalnya, kalau adalah kita yang seperti itu, tarik nafas bersama dengan Allah, hembus nafas bersama dengan Allah. Hati kita ini nggak pernah putus hubungan dengan Allah. Kalau kita natap sesuatu, tendensi tatapan kita juga karena untuk cari keridhaan Allah. Kalau kita nundukkan pandangan juga semata-mata untuk cari keridhaan Allah. Setiap tendensi kehidupan kita, semua tendensinya keridhaan Allah.
Seperti itu. Nah, nanti kemudian di surga Allah Ta'ala tampakkan ganjaran sekali saja menyebut nama Allah. Sekali saja menyebut nama Allah. Ini ganjaran sekali ya kita sebut Allah atau subhanallah, sekali saja kita sebut itu, maka kita tetap akan merasa menyesal. Kenapa tidak lebih banyak lagi waktu kita yang terhubung dengan Allah. Apalagi orang yang mungkin dalam 24 jam dia sebut Allah hanya sekali. Ada orang yang puluhan tahun tidak sekalipun tersebut di lisannya Allah. Dalam kitab Bukhari Syarif, dalam kitab Sahih Bukhari, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat lam yadhkurullah ta'ala fiha. Orang-orang yang sudah berada dalam surga itu nggak enak. Tidak ada yang tidak enak di surga. Tetapi ternyata masih ada juga penyesalan, itu masih ada di surga. Apa? Mengenai waktu-waktu yang dilalui oleh orang yang pernah hidup di dunia yang pada waktu itu dia tidak terhubung dengan Allah. Nah, itu. Makanya Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam katakan, tuba, beruntunglah liman ja'ala qalbahu lil iman ay lillah. Beruntunglah orang yang menjadikan hatinya sepenuhnya untuk Allah. Cintanya kepada Allah, sandarannya kepada Allah, harapannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Memang hatinya untuk Allah. Kalaupun dia mencintai makhluk atas dasar kecintaannya kepada, misalnya dia mencintai Nabi Agung, ya karena memang mencintai Nabi Agung itu akan mendatangkan kecintaan pada Allah. Dia mencintai orang-orang soleh, karena mencintai orang-orang soleh adalah diantara alamat cinta kepada Allah. Mencintai istri, mencintai anak atas dasar kecintaan kepada Allah, bukan semata-mata hawa nafsu, tidak. Sehingga karena cinta kepada mereka, kita bangunkan mereka waktu sholat. Jadi kalau kita katakan cinta pas sholat gak dibangunin, nah ini cinta hawa nafsu, bukan atas dasar kecintaan kita kepada Allah. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Kalau benar kita mencintai seseorang semata-mata karena Allah, kita pasti akan membangunkannya di waktu sholat. Kalau benar cinta kasih kita kepada anak semata-mata karena Allah, kita akan ingatkan mereka akan hak Allah yang ada di diri dia. Sholat kita ingatkan. Sayang dia tadi pagi capek les misalnya, saya nggak usah bangunkan dulu. Ini kata ulama, ini bukan kasih sayang, ini permusuhan. Ini permusuhan. Ngasih makan, nyiapin tempat untuk anjing gila. Sekarang kita besarkan, kita kasih makan, nanti besar dia akan terkam kita. Ulama katakan seperti itu. Kenalkan mereka pada Allah, jadi baru cinta. Nah, mengenai hari-hari, waktu-waktu yang kita lewati di dunia, di sana kita tidak terhubung dengan Allah, itulah yang kita sesali. Dan peristiwa nyesal itu di dalam surga, padahal surga itu nggak ada yang nggak enak. Nyesal itu enak atau nggak enak? Tapi ternyata ada juga. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat lam yadhkurullah ta'ala fiha. Maka kita syukurlah, kita syukur. Jadi sebenarnya apapun yang sedang kita buat ini sebenarnya dalam rangka upaya mengurangi penyesalan. Yang jelas nyesal tetap nyesal. Kalaupun pergi, kenapa tidak lebih awal? Kita pulang, kenapa tidak lebih lambat saya pulangnya? Kenapa tidak lebih awal masuk ke masjid dan kenapa tidak lebih lambat saya keluar dari masjid? Seputar-putar itu. Dengan hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kasih hidup, dan hidup juga dikasih hubungan dengan Allah Ta'ala. Ada orang itu dikasih hidup panjang umurnya tapi tidak terhubung dengan Allah Ta'ala, kehinaan. Terhubung lagi dengan kekasih Allah, Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Seorang ulama mengatakan, agama kamu akan dijamin selamat selagi kamu masih tetap terhubung dengan Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Tapi macam mana caranya kita bisa terhubung dengan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam? Zamannya jauh,
tempatnya juga jauh. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam? Tentu melalui warasatul anbiya. Karena dulu Nabi ngajarin agama kepada sahabat, sahabat ngajarin agama kepada tabi'in, tabi'in ngajarin agama sampai kepada para masyayikh kita, para guru-guru kita, sampai sekarang kepada para ulama-ulama kita. Jadi jangan terpisah dari para ulama. Jangan terputus hubungan dengan para ulama. Melalui para ulama kita akan terhubung kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selagi kamu terhubung dengan Nabi, walaupun zamannya jauh, waktunya jauh, tempatnya jauh, maka agama kamu ada agama yang persis dulu diamalkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, kita istighfar dulu ya. Istighfar. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Insyaallah saudara sekalian dirahmati Allah Ta'ala, di bulan Sya'ban ini bulan yang penting. Kita berada masih di separuh akhir dari Sya'ban, di bulan yang penting ini. Bulan yang Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang hidup bersama dengan Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memberikan kesaksian, beliau yang menuturkan bagaimana Nabi memberikan perhatian penting pada bulan Sya'ban
sehingga beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar kan, sudah ngaji sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan pada Ashhurul Hurum, pada bulan-bulan terhormat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Sya'ban ini sebenarnya tidak masuk pada Ashhurul Hurum, tapi walaupun dia tidak termasuk Ashhurul Hurum, karena kepentingan dan keagungan Sya'ban, Nabi memperbanyak puasa. Kalaupun ada hari-hari yang diriwayatkan beliau tidak berpuasa pada bulan Sya'ban, bukan karena kurang keagungan dan kepentingan Sya'ban, tidak. Karena kan perbuatan Nabi ini kan berefek pada pembentukan hukum. Kalau Nabi puasa terus-menerus dan beliau tidak berhenti, nanti dikhawatirkan, dipahami bahwa puasa Rajab, puasa Sya'ban jadi jadi itu saja sebenarnya. Kalau kita nggak puasa karena memang malas. Bukan karena efek, kalau saya puasa nanti jadi dipahami puasa ini jadi wajib. Enggak. Nabi tidak puasa bukan karena kurang kepentingan keagungan, enggak. Takut kalau Nabi berpuasa terus-menerus pada Sya'ban sepanjang tahun, nanti puasa Sya'ban dipahami sebagai hukumnya, maka beliau tidak berpuasa. Tapi di lain waktu ketika para sahabat sudah memahaminya, ya Nabi tetap memperbanyak puasa. Ya, Aisyah mengatakan hampir-hampir kami menduga beliau tidak berbuka, maksud tidak berbuka maksudnya ada hari yang beliau tidak berpuasa. So itu banyaknya beliau puasa. Kepentingan Sya'ban. Bahkan Masya Allah, Allah Ta'ala menzahirkan keagungan Nabi berlapis-lapis. Itu pada bulan Sya'ban di mana Allah Ta'ala i'lan bahwa Allah Ta'ala zat yang tidak berhajat kepada apapun dengan siapapun, tetapi Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi dengan selawat yang tidak ada putus-putusnya. Dan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, para malaikat yang agung pun berselawat ke atas Nabi dengan selawat yang juga tidak putus-putusnya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan dorongan kepada orang-orang beriman untuk bergabung dalam amal yang sama, yakni salawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu. Jadi sebelum diajak bergabung dalam amal yang sama, Allah memberitahu dulu zatnya sendiri tidak berhenti berselawat. Para malaikat yang suci tidak berhenti selawat. Kemudian Allah menghendaki kita bersama-sama untuk seakan kan kalau bahasa manusia yuk gabung yuk dengan kami, seakan-akannya seperti itu. Aku nggak berhajat kepada apapun, kepada kekasihku ini aku tidak berhajat, dia berhajat padaku, tapi aku sedikit pun tidak berhajat. Tetapi aku yang tidak berhajat pun tidak berhenti berselawat. Ulama mengatakan innallaha malaikatahu yusallu, ini fi'il mudhari' punya kandungan makna dawamul istimrar, salawat yang berketerusan yang tidak putus. Kita ini butuh nggak dengan Nabi? Oh, sangat butuh. Dan Allah yang nggak butuh salawat, kita yang sangat berhajat kok jarang salawat. Allah Ta'ala menunjukkan keagungan Nabi. Bahkan kata ulama, keagungan salawat, keagungan bulan Sya'ban ini kebanyakan walaupun tidak semua ya, kebanyakan sebahagian besar orang-orang tertentu diangkat derajat rohaniahnya, apakah dari segi keilmuan juga dari segi rohaniah, itu kebanyakannya pada bulan Sya'ban. Orang-orang awam menerima nafahat karunia khusus dari Allah, madad, pemberian dari Allah dalam bentuk derajat keilmuan, kesolehan, rohaniah, naik kepada derajat khawas. Orang-orang yang sudah pada derajat khawas naik kepada derajat khawasul khawas. Itu kebanyakannya terjadi pada bulan Sya'ban. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima karunia kemuliaan kewalian, biasanya itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini bulan yang penting. Sehingga Allah Ta'ala dengan kudratnya menjadikan Sya'ban ini seakan-akan sebagai istiqbal untuk orang ini mapan nanti rohaniahnya di bulan suci Ramadan. Memang Sya'ban lah yang patut
dijadikan untuk bulan istiqbal menuju Ramadan. Biasanya yang disuruh istiqbal itu kan orang yang sesuai kan. Yang mau datang gubernur, yang nyambut mesti yang sesuai kan, nggak mungkin yang parlinti biasa terus nyambut guru kan nggak. Yang akan datang nih gubernur, yang suruh istiqbal mesti yang sesuai, yang layak. Ya, dan yang layak untuk istiqbal Ramadan itu ya Sya'ban. Bahkan di bulan inilah kata para ulama, sebahagian besar kebanyakan orang-orang yang menurut ilmu Allah akan menerima derajat yang tinggi di sisi Allah, derajat kewalian, kesolehan dan sebagainya. Itu kebanyakan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Masih ada sedikit lagi nih sisa Sya'ban. Kita hargai, kita manfaatkan. Ya, di bulan akhir bulan Sya'ban ini ada khutbah Nabi. Ada sedikit khutbah Nabi kita bacakan. Bagaimana Nabi memberikan perhatian dan mengambil perhatian para sahabat di penghujung akhir bulan Sya'ban untuk istiqbal Ramadan. Ruwaya an Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit lagi teringat, sayang kalau ditinggal. Ya, berkaitan dengan Sya'ban tadi, bulan Rasulullah, bulan sholawat. Sebagian besar orang-orang itu menerima kemuliaan, menerima derajat kewalian. Justru sebagian besarnya terjadi pada bulan Sya'ban. Dan kata ulama, seluruh amal-amal dalam Islam ini kemungkinannya hanya ada dua. Sama itu amal fardu ataupun amal sunnah. Boleh jadi amal itu amal makbul, amal yang diterima. Ada kalanya amal itu mardud, tidak diterima, ditolak oleh Allah. Ya penyebabnya macam-macam. Ada kalanya yang mungkin secara fikihnya tidak sah, sehingga jadi tertolak. Atau ada kalanya secara fikih syariat dia sah, tetapi mungkin karena hatinya kurang ikhlas. Ada bercampur ujub di dalamnya. Ada campur riya di dalamnya. Akhirnya amal itu jadi tertolak. Seluruh amal dalam agama Islam begitu. Ada kalanya makbul, ada kalanya mardud. Makbul diterima, mardud ditolak. Kecuali satu saja. Ada satu amal dalam agama ini yang apapun keadaannya, dia pasti tetap akan diterima oleh Allah. Amal itu adalah salawat ke atas Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Kalau amal salawat ini apapun keadaannya dia diterima oleh Allah. Banyak diterima, sedang diterima, sedikit diterima. Hatta kata ulama, sekalipun ada riya di dalamnya, kalau amalan salawat diterima oleh Allah. Sekiranya pun ada riya di dalam salawat itu tetap diterima oleh Allah. Kok sampai kayak gitu? Kok sampai seperti itu perlakuan Allah? Respon Allah kepada amal salawat, kata ulama, ikraman li nabiyil habibil mustafa Rasulullah Muhammad. Inilah ikram Allah untuk kekasih Allah Nabi Agung baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikram Allah untuk Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dari siapapun salawat itu datangnya, seperti apapun bentuk salawat itu datangnya, maka salawat itu pasti diterima oleh Allah. Maka jangan sia-siakan amalan ini. Dan amal ini penekanannya justru melalui kalam Allah turunnya pada bulan Sya'ban. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Ini turunnya pada bulan Sya'ban. Kalau boleh, apa keliru atau tidak. Karena Allah beritahu aku selawat. Para malaikat selawat, gabung dengan kami berselawat. Jadi kita ini berjamaahnya itu dengan siapa selawat ini? Dengan Allah Ta'ala dan para malaikat. Selawat kita nggak sendirian. Allah tidak perintahkan begitu saja, tapi Allah memberitahu dulu bahwa Allah zatnya sendiri berselawat ke atas Nabi. Para malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Kemudian kita diajak oleh Allah.
Kita ini disertakan oleh Allah dalam amal yang sama, walaupun nanti derajat dan bentuk selawatnya jelas berbeda lah, berbeda. Level selawatnya kita beda nanti dengan level selawatnya para malaikat beda, apalagi dengan dalam bentuk selawatnya Allah pada Nabi itu terus jelas berbeda. Walaupun yang jelas pada amal yang sama, walaupun bentuknya nanti dan derajatnya berbeda. Ini besok-besok lupa nyampaikan. Jadi khusus untuk amalan salawat ini, kata ulama, pasti diterima oleh Allah. Tidak ada ceritanya salawat itu tidak diterima. Ketika ditanya, kenapa